Halo semuanya sobat Nolep. Yo, jumpa lagi dengan aku Yeri di dunia Nolep. Pernah gak sih kamu baca komik bergenre pahlawan, prajurit kuat dengan melawan monster-monster atau penjahat-penjahat? Pasti pernah kan buat kalian para pencinta komik, manhwa ataupun manhwa? Pasti. Nah, kebetulan nih, kali ini saya akan membacakan komik manhwa atau manhwa yang bergenre seorang prajurit kuat yang telah pensiun ataupun mengundurkan diri dari tugasnya dan menyamar dengan menjadi orang awam atau manusia biasa demi menjalankan aktivitas biasanya. Ya, simak sekaligus. Oke, sebelum saya mulai rekomendasi komik atau manhwa atau manhwa, saya ingatkan lagi nih, buat kalian yang belum subscribe, silahkan klik subscribe terlebih dahulu dan lonceng notifikasinya. Oke, let's go. Pertama, Hero I Quit a Long Time Ago. Serial ini bercerita tentang seorang superhero yang bernama Zero, adalah superhero pertama di dunia manusia. Nah, saat dunia diambang kehancuran, Zero ini muncul menjadi pahlawan yang sangat kuat yang menyelamatkan manusia di bumi dari kehancuran yang akan terjadi dengan melawan iblis, dewa ataupun penjahat-penjahat yang ada di luar angkasa atau yang nggak masuk di akal ya. Nah, cerita ini juga dimulai dengan pensiunnya seorang Zero, pahlawan terkuat yang menghilang tanpa jejak dan dipuja menjadi pahlawan. Nah, setelah beberapa tahun terlewati, muncul seorang pemuda yang bernama Lin Jie. Lin Jie adalah seorang pemuda yang tiba-tiba muncul dan mengobrak-abrik suatu kejahatan yang terjadi di hadapannya. Secara tidak langsung, dia akhirnya memutuskan untuk bergabung dengan asosiasi pahlawan atau hero, yang dimana Lin Jie adalah Zero di masa lalu, 500 tahun yang lalu. Bagaimana terjadi? Apakah Lin Jie akan mengaku sebagai Zero, ataukah dia akan memulai menaik lagi dari bawah untuk menjadi pahlawan ranking tinggi? Kedua, The Superb Captain in the City. Serial komik ini menceritakan seorang pensiunan agen pasukan khusus atau tentara khusus yang sangat kuat, pensiun dan pindah ke kota kecil untuk memulai kehidupan baru, yang bernama Li Yifei. Ya, Li Yifei adalah pensiunan agen khusus. Dia pindah ke kota kecil untuk menjalani kehidupan baru dan bekerja sebagai security mall, hingga akhirnya dia mengalami insiden dan secara kebetulan bosnya melihat insiden itu dan menjadikan Li Yifei menjadi pengawal pribadinya. Ketiga, School Beauty's Personal Bodyguard, menceritakan seorang ahli bela diri yang baru keluar dari gunung. Lin Yi adalah namanya, yang kelihatannya dari karakternya dia hanya seorang murid biasa atau manusia biasa, tetapi dia memiliki latar belakang yang cukup menakutkan dan dia juga memiliki misi besar, menerima misi untuk menjaga seorang wanita, anak konglomerat di kota itu, yang kebetulan adalah kenalan dari seorang gurunya. Jadi dia diutus untuk melindungi putri dari pengusaha tersebut karena dia diincar oleh pembunuh kelas profesional di dunia karena ingin mengambil alih perusahaan milik orang tuanya. Keempat,
Mission of the Commander. Komik ini menceritakan seorang pembunuh nomor 1 yang sangat menakutkan di divisi Huaxiaxuan yang bernama Roland, yang memutuskan untuk kembali ke kota dan menjadi murid SMA. Latar belakang dari Roland sangat menakutkan. Dia memutuskan untuk pensiun dari gelar pembunuhnya karena dia merasa dihianati oleh organisasi yang dia lakukan untuk misi tersebut. Dan akhirnya di misi tersebut dia kehilangan seorang yang sangat dia cintai, hingga akhirnya dia memutuskan untuk pensiun dan keluar dari organisasi tersebut. Kelima, Super Security in the City. Seperti judulnya, komik ini menceritakan tentang keseharian seorang penjaga keamanan di kota yang bernama Chen Yang. Dia adalah seorang penjaga keamanan yang biasa-biasa saja, tetapi berkat keterampilan dan kekuatannya yang sangat kuat, dia mematahkan semua musuh penjahat yang beraksi di kota yang dia lindungi atau dia jaga. Dan secara tidak langsung saat dia mengatasi insiden, dia menarik seorang perempuan, menarik perhatian seorang wanita cantik yang bos dari perusahaan yang ada di kota tersebut. Hingga akhirnya wanita tersebut ingin merekrut Chen Yang menjadi pengawal pribadinya. Bagaimana kisah selanjutnya dalam menghadapi segala musuh-musuh yang kuat? Ya, Chen Yang pasti bakal bisa mengatasinya. Oke teman-teman, itu tadi adalah 5 rekomendasi dari saya tentang komik manhwa atau manhwa yang bergenre pahlawan prajurit atau seseorang yang kuat yang bersembunyi di identitas yang berbeda. Ya, kalian sudah baca? Kalau belum, silakan baca karena ini akan menarik perhatian kalian dan kalian ingin membaca hingga sampai tuntas. Oke, terima kasih. Beli jempol ke atas jika kalian suka video ini, beli jempol ke bawah jika kalian tidak suka dengan video ini. Ya, thanks for watching. Tulis komentar jika ada pertanyaan, saran, kritik, dan lain-lain yang berhubungan dengan manhwa ataupun yang tidak masalah. Terima kasih, jangan lupa subscribe dan loncengnya juga. Saya Yeri undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. See ya, bye. Tell you one time that I fire that